Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini Ustadz coba rekam materi ya. Karena untuk hari ini Ustadz ingin lebih mengenal, Ustadz ingin lebih dikenal oleh kalian. Karena mungkin kalian di sini yang belum pernah bertemu Ustadz pasti rada bingung yang mana Ustadz. Tapi mudah-mudahan dengan materi rekaman ini kita mencoba untuk lebih mengenal satu sama lain, meskipun Ustadz belum bisa mengenal kamu sekalian nih, karena ya kalian kan kelas 10 belum pernah bertatap muka juga dengan Ustadz ya. Mudah-mudahan lewat media ini kita bisa lebih mengenal lagi, meskipun Ustadz juga belum mengenal kamu satu persatu. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu permasalahan dalam wirausaha. Kemarin Ustadz bahas beberapa materi tentang wirausaha. Ustadz bahas materi tentang bagaimana faktor-faktor dalam wirausaha. Di sini ada motivasi, ada bagaimana kita mengenal motivasi dari orang lain, bagaimana kegagalan keberhasilan seorang wirausaha. Nah, di sini ada permasalahan-permasalahan. Kenapa yang dibahasnya adalah tentang motivasi dulu? Karena ya kita kan perlu yang namanya energi. Cuma nanti energi ini akan terkuras seiring dengan datangnya beberapa permasalahan dalam dunia wirausaha. Khususnya dalam dunia wirausaha. Kita pun dalam belajar kan sekarang ada masalah, yaitu adanya COVID, kita harus harus daring dan sebagainya. Nah, ini oke lah. Kita lupakan saja segala bentuk permasalahannya, kita lupakan segala bentuk apa yang terjadi sekarang, cuman kita fokus kepada bagaimana cara memecahkan itu semua dan mengapa ini bisa terjadi. Apalagi dalam wirausaha ini bisa kalian atau akan kalian temukan nanti ketika kalian sudah terjun ke dalam dunia wirausaha atau kalian terjun dalam dunia kerja. Ya, oke. Yang pertama, masalah dalam wirausaha. Ini banyak sekali pasti. Apalagi ini kita berbicara jalan sukses ya. Jalan sukses tuh nggak mungkin kayak jalan tol. Ya lurus, tanpa hambatan sebagainya. Tapi jalan tol juga kan bayar. Kalau kalian pengen sukses cepat ya kan harus bayar. Pertanyaannya punya uang nggak? Ya. Jadi kalaupun kalian punya uang siapa? Kalau bukan uang kalian ya kalian dapat uang dari mana? Orang tua, oke, kalau orang tua kalian ada. Kalau enggak, itu pertanyaannya. Makanya nanti dalam masa wirausaha yang pertama itu sebenarnya bukan uang. Ya, tahapan pertama dalam wirausaha, dalam seorang wirausaha mengalami masalah adalah pertama itu adalah pengelolaan waktu. Kedua ada dalam dirinya, yaitu kurang percaya diri. Ketiga ada faktor eksternal, salah satunya dari keluarga. Yang keempat masalah diri lagi, tidak konsisten, sering pindah usaha. Yang keempat masalah eksternal lagi, perang harga dengan orang lain, dengan pesaing dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah pengelolaan keuangan yang buruk, ini internal lagi. Jadi nanti akan ada internal, eksternal itu ada di dalam diri kita dan ada di dalam lingkungan diri kita. Oke. Selanjutnya, untuk yang pertama adalah masalah tentang pengelolaan waktu. Waktu di sini merupakan hal yang sering ditemui atau yang sering dihadapi oleh beberapa orang yang wirausaha. Banyak seorang wirausaha yang tidak bisa membagi waktunya. Ya, sudah janji, lupa, ketiduran dan sebagainya. Ini hal-hal yang sekarang perbaiki dari sekarang. Lagi sekarang kalian mengalami fase daring, kebanyakan di rumah, kebanyakan tiduran, akhirnya jadi malas janji lah, malas apa dan sebagainya. Hati-hati. Ya, terus atau kalian tidak bisa membagi waktu, terlalu sibuk, akhirnya jatuh sakit, yang tadinya harus janji besok, akhirnya batal. Harus dijaga juga pengelolaan waktu kalian. Ingat, dalam usaha tidak hanya waktu dalam hal duniawi saja. Kita harus perhatikan bagaimana ibadah kita, duha kita, sholat wajib kita, dan seterusnya. Seorang wirausaha harus mampu menerapkan manajemen waktu yang baik dan mencoba membuat jadwal harian. Balik lagi ya ke hal-hal yang kemarin. Bagaimana kita bisa istilahnya adalah mencatat harian kita seperti apa, ini apa sebagainya. Ya, kalau di sekolah kan sekarang alhamdulillah sudah didisiplinkan dengan mutaba'ah harian. Tujuannya adalah bagaimana kalian bisa konsisten. Ya, konsisten dalam mengisi dan mudah-mudahan konsisten dalam melaksanakan. Jadi coba jadwal harian kalian. Misalkan sekarang belajar sampai jam 12, dari jam 12 sampai asar mau apa, mau tidur. Dari asar sampai sore mau apa, mau baca buku kek, mau analisis produk kek, mau apa kek, cari motivasi orang lain, mangga itu. Jadi cari pengelolaan waktu atau belajar untuk mengelola waktu dari sekarang. Selanjutnya
banyak di kita nih yang kurang percaya diri. Jujur, Ustaz dulu orangnya introvert. Sekarang pun Ustaz rekaman gak percaya diri. Kenapa? Ustaz memiliki hal-hal yang sebenarnya Ustaz tidak ingin direkam, tidak ingin dilihat. Ustaz pengen kelihatan natural saja. Tapi ini yang harus Ustaz ubah. Kenapa? Di era sekarang, era digital, kita harus mampu percaya diri dalam hal apapun. Dalam menghadapi kamera lah, dalam menghadapi situasi digital, situasi rekaman, audio, recording, apapun itu kita harus percaya diri. Jadi kalau kalian menjadi seorang wirausaha, kadang nggak percaya diri, biasanya gini ya, orang mulai usaha ditanya kamu punya bisnis nggak? Punya, tapi masih kecil. Nah, tong diomongkan gitu kalau bisa, Pak. Bagaimana kita mulai belajar. Kamu punya bisnis, alhamdulillah saya punya bisnis. Baru mulai dan sekarang saya rintis bersama misalkan dengan teman, dengan keluarga, dan orang-orang di sekitar kalian. Itu bisa meningkatkan percaya diri kalian. Terus memiliki sikap kepercayaan diri akan menjadi kekuatan bagi kita. Kekuatan apa? Kekuatan dalam bagaimana kita bisa mengatur segala hal yang akan menghadapi dari diri kita. Ya, jadi percaya diri adalah sumber kekuatan. Jadi bisa kuat kalau kalian percaya diri. Saya yakin kalian nih sekarang belajar di Persis kita yang dulunya mungkin dari SMP, dari MTS, dari sekolah Persis lain misalkan, terkadang juga percaya diri. Gimana ya kalau nanti saya sekolah di Garut? Gimana ya kalau saya sekolah di MA ini? Saya kan dari SMP dan sebagainya. Tapi ketika kalian sudah belajar, kalian belajar sedikit-sedikit yang tadinya tidak tahu, sekarang jadi tahu, akhirnya dipercaya diri. Oh, urang banget nih akhirnya sekarang. Sekarang kamu bisa belajar di MA dengan tenang, apalagi dengan kondisi daringnya. Saya mudah-mudahan Ustadz berharap kalian tetap percaya diri. Ya, apalagi dalam wirausaha, apa yang akan menjaga produk atau jasa kamu siapa ya kamu sendiri. Yang akan mempertahankannya siapa ya kamu sendiri. Kamu mengenalkan pada orang lain punya produk A, B, C, dan D, kalian tawarkan, kalian jual sehingga kalian bisa mendapatkan keuntungan di sana. Oke, selanjutnya tidak ada dukungan keluarga. Di sini Ustadz sengaja kecilkan huruf tidak adanya. Sebenarnya bukan tidak ada, tapi belum merespon orang tua untuk mendukung kalian. Kenapa? Tadi, bisnis merupakan hal yang sifatnya tidak pasti. Ada untung, ada rugi. Orang tua ketakutan nih, kamu rugi akhirnya jatuh dan tidak ingin bangkit lagi. Makanya di sini harus diperhatikan bagaimana tadi faktor waktu, faktor percaya diri akan mempengaruhi hal ini. Selanjutnya, banyak orang atau keluarga yang tidak mendukung keluarganya untuk memulai bisnis. Kenapa? Karena ya tadi, kalau kamu rugi, kamu bangkrut gimana? Terus kamu lagi belajar, ngatur waktunya gimana dan sebagainya. Ini balik lagi ke kamu. Sebenarnya, dukungan keluarga akan dapat mempengaruhi. Orang tua mah ya sebenarnya nggak harus banyak, misalkan nggak harus perlu ngasih modal juga, segini saja lah. Teteh lagi ngapain? Lagi ngapain? Lagi belajar bisnis. Oh, mama didoakan. Sebenarnya itu pun sudah menjadi energi buat kalian. Makanya di sini usaha bukan tidak adanya dukungan keluarga, tapi keluarga belum merespon aktivitas usaha kamu. Apalagi kamu dengan kondisi masih belajar ya, sampingan lah usahanya gitu, fokusnya mah ke belajarnya masih 70%, usahanya ya 30% lah, ada waktu kerjakan, di luar itu ya kan fokus lagi belajar. Fokus dalam mengelola usaha dapat membuat keluarga akan melihat bahwa kalian serius dalam usahanya, minimal serius lah. Kalau kalian mengalami rugi, kalian tidak terlalu curhat ke orang tua. Kalau kalian bilang, mah aku rugi nih, tapi aku akan tetap berusaha dan seterusnya. Kamu tetap menyisihkan uang jajan kamu untuk diputarkan lagi jadi modal dan sebagainya. Ini kan akan membuat keluarga, oh ya kamu tuh benar-benar. Tapi kalau kamu tadi asal-asalan ya keluarga gimana mau percaya gitu wehnya. Terus pindah bidang bisnis ini biasanya dilakukan oleh banyak wirausaha. Saya pernah punya santri, dia awalnya jualan pulsa, jualan keripik, jualan ini dia berhenti bisnis. Kenapa? Dia gonta-ganti bisnis. Nah, boleh nggak sih? Boleh untuk awal, tapi jangan terus gonta-ganti. KFC bisa sukses sekarang itu ketika mereka sudah menempuh 1001 kegagalan. Steve Jobs itu fokus di dunia teknologi sehingga dia kuliahnya baru lulus sekitar umur 40 tahunan kalau nggak salah. Kenapa? Mereka fokus usahanya. Kita terkadang usaha nggak laku, ganti lagi usaha lain, nggak laku, ganti lagi usaha lain. Oh, terus aku ganti usaha laku nggak. Dalam usaha dibutuhkan yang namanya fokus. Sama kan belajar kayak gitunya. Sok sekarang kamu belajar jurusan IAI, tahun hari pindah ke IPA, tahun depannya pindah ke IPS, fokus nggak belajar, kalian nggak akan bisa. Dan itu nggak bisa pindah seperti itu. Karena apa? Kita harus fokus. IAI 3 tahun, IPA 3 tahun, IPS 3 tahun.
Jadi dengan fokus kita akan punya kemampuan ahli di bidangnya. AI akan ahli di bidang keagamaannya, IPA akan ahli di bidang sainsnya, IPS akan ahli di bidang sosialnya. So buat kamu yang usaha juga sama. Ketika kamu misalkan jualan jilbab ya sok bertahan. Minimal kalaupun pindah bidang nggak pindah jenis produk. Kalaupun harus pindah nggak pindah bidang tapi pindah jenis produk, misalkan produknya fashion dari sepatu ke hijab, itu kan masih fashion juga, misalkan bidangnya makanan dari seblak ke bakso, itu yang dirubah hanya produknya bukan bidangnya. Jangan sampai gini, kamu jualan seblak, enggak lah aku jualan topi, itu mah bidangnya beda lagi, pola pemasarannya beda lagi, pola ininya beda lagi, seluruhnya beda. Jadi pindah bisnis bidang ya dihindari, kecuali untuk awal-awal mah enggak, cuman jangan dijadikan terus-terusan, nantinya kamu yang capek. Oke, selanjutnya ada perang harga nih, diskon ya, bukan diskon, kalau perang harga itu lebih lebih ke arah menjatuhkan. Misalkan si A jual harga murah, kita jual harga lebih murah. Si A jual harga lebih murah lagi, kita jual harga lebih murah lagi. Ada kalanya kita boleh bermain diskon. Cuman jangan keseringan, nanti orang akan cari diskon kalian. Orang tuh bukan cari kualitas produk kalian. Banyak kok sekarang harga diskon tapi kitanya nggak mau. Karena apa? Karena ya mungkin tadi ketika harga di diskon ya margin kita kecil, akhirnya ada beberapa bahan baku yang kita kurangi dan akhirnya kualitas produk kita yang berkurang. Makanya bertahanlah di kualitas produk, berilah pelayanan yang terbaik. Kalaupun ada harga diskon, bolehlah sebulan sekali menjelang lebaran misalkan. Kalau enggak kayak di Shopee itu ya, misalkan Februari ada tanggal cantik kan, kita kasih diskon. Maret ada tanggal cantik, kita kasih diskon. Jadi ya bisa kita buat program seperti itu. Cuman jangan keseringan juga, nanti orang akan cari harga, akan tertarik produk kamu karena murahnya, bukan karena kualitasnya. Selanjutnya yang terakhir adalah pengelolaan keuangan yang buruk. Nah ini jelas karena apa, usaha akan berkaitan dengan bagaimana kita mengatur keuangan. Bagaimana kita kalau di awal kita bagaimana mengatur waktu, kita sudah bisa mengatur waktu tapi kita tidak bisa mengatur keuangan, maka akan terjadi miss juga di sini. Keuangan adalah salah satu hal penting yang dikelola dengan bijak demi keberlangsungan usaha. Keuangan tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan tidak terapihnya dalam pencatatan sebuah pendapatan atau pengeluaran. Ustadz dulu pernah gagal usaha dari tahun berapa ya, 3 kali atau 4 kali, itu karena faktor keuangan yang salah, faktor keuangan yang tidak baik. Jadi cobalah dari sekarang mencatat segala bentuk keuangan kalian. Kalau tadi mencatat aktivitas sehari-hari mau ngapain, nah kalau sekarang yang dicatat itu adalah keuangan kalian. Misalkan jajan berapa, punya uang sekian, pakai modal berapa, belanja apa aja, keuntungannya berapa, itu dicatat. Ustadz ribet ya, memang usaha tuh ribet. Makanya nggak semua orang berani jadi wirausaha. Nggak semua orang ingin jadi wirausaha. Hanya beberapa orang saja yang ingin jadi wirausaha. Ya is oke, itu pilihan. Jadi kalau kalian memutuskan jadi seorang wirausaha, jadi maka jendela hidupnya sudah berbeda. Contoh, orang kerja jendela hidupnya ketika membuka jendela, oh ada gajian, ada THR, ada bonus, kita bekerja dengan orang. Tapi wirausaha ketika membuka pintu jendelanya, aduh saya harus gajian, saya harus belanja, saya harus jualan, saya harus ini. Makanya lebih banyak variabelnya. Tapi lihat langkah kesuksesannya insya Allah tidak jauh beda. Karena mau jadi apapun kalian, pekerja atau wirausaha, insya Allah akan ada rezeki di sana selama kita bisa berikhtiar dengan cara yang halal, meminta doa hanya kepada Allah, dan disitulah akan ada nilai-nilai yang akan Allah berikan lewat rezeki kita. Jadi mau jadi pengusaha, mau jadi pekerja, enggak. Yang jelas kalian harus fokus pada tujuan kalian. Sama yang kerja juga, kalau pindah-pindah gawe, erek naon coba. Sekarang jadi guru, besok jadi buruh, besoknya lagi jadi pegawai pabrik, besoknya lagi jadi polisi, mau aja gitu. Tetap kerja pun harus fokus. Jadi ustadz, jadi ustadz. Jadi pendai, jadi pendai. Jadi dokter, jadi dokter. Jadi ekonomi, jadi ekonom, jadi psikolog, jadi psikolog. Usah gini suka ada yang sampingan, ya sama nanti juga ketika kamu jadi dokter, punya kelebihan uang, bikin warung, oke, itu nggak jadi masalah. Tapi fondasi dokter kamunya sudah kuat. Bisnis juga sama. Usah gini ada yang punya bisnisnya banyak, ya karena apa? Karena fondasi bisnis yang pertamanya sudah jalan, akhirnya dia buka bisnis yang lain. Jadi tidak mudah kita makan bisnis baru mulai sudah pengen punya banyak bisnis ya, liur atau wahya ya. Jadi itulah beberapa permasalahan dalam wirausaha yang akan kita ketemui kalau kalian akan terjun ke dalam dunia wirausaha. Nggak usah takut kok.
kita jalani saja, kita hadapi saja karena ini akan bertemu. Kalau kalian wirausaha ya akan bertemu dengan beberapa faktor ini, percaya deh usaha atau bohong. Jadi usaha mah nggak akan ngejarin wirausaha yang gampangnya dah hese wirausaha itu tetap di kumaha-kumaha wirausaha itu susah. Karena apa, di wirausaha ada suatu proses. Proses itu yang harus kita hadapi, itu proses apa? Proses untuk menjadi manusia yang lebih sabar. Oke, itu sajalah untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Mohon maaf nih kalau masih banyak kekurangan. Maklum baru belajar rekaman itu udah imunya apa itu udah ustad mah ya. Oke, biasakan jangan lupa untuk absennya di GCR. Khusus untuk hari ini mungkin tidak akan ada evaluasi ya, cukup absen sajalah ya. Bonus kit kalian harus mendengarkan video ustad ya. Tidak tidak cukuplah, tidak akan ada evaluasi, cuman absen saja di GCR, tonton videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.